Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Kembali lagi dengan saya Muhammad Saif Amrul Al-Khusyairi. Kita lanjut ke part yang ketiga dalam materi relasi dan fungsi ya. Di sini ke subbab ketiga yaitu banyak pemetaan dan korespondensi satu-satu. Oke, sebelum kita mulai pembelajarannya, siapkan alat tulis kalian. Mari kita berdoa dulu ketika kita akan melaksanakan pembelajaran. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Sebelum kalian menonton video ini, diharapkan kalian bisa memahami dan menemukan banyak pemetaan dari dua himpunan. Kemudian yang kedua, memahami maksud dari korespondensi satu-satu. Oke, langsung saja kita mulai ke materinya. Oke, banyaknya pemetaan. Apa sih banyak pemetaan gitu kan? Nah, banyaknya pemetaan dari himpunan A ke himpunan B dapat ditentukan dengan rumus NB pangkat NA. Nah, apa sih ini maksudnya gitu kan? Nah, jadi dari sini banyaknya pemetaan itu juga dinamakan dengan fungsi ya. Fungsi itu sama dengan pemetaan. Nah, jadi kalau kita mau menghitung banyaknya pemetaan dari himpunan A ke B, berapa sih banyaknya, kita bisa menggunakan rumus ini. Oke, supaya lebih paham kita langsung masuk saja ke contoh soalnya. Oke, di sini ada contoh, tentukan banyaknya kemungkinan pemetaan dari A ke B. Kita punya himpunan A 2, 3, dan 4, himpunan B A dan B. Nah, di sini kita langkah yang pertama, kita cari tahu dulu jumlah anggota dari himpunan A berapa dan jumlah anggota dari himpunan B berapa. Nah, caranya kita tuliskan di sini NA sama dengan berapa. Kita hitung di sini yang A. NA, N ini menyatakan banyaknya jumlah ya. Dan A ini anggota dari himpunan A. Kita hitung ada 1, 2, 3. Jadi NA-nya ada 3. Kemudian NB kita hitung di dalam anggota di himpunan B ada berapa? Ada 2 yaitu A dan B. Jadi bisa kita ketahui NA-nya sama dengan 3, NB-nya sama dengan 2. Kemudian langsung kita masukkan ke dalam rumusnya. NB sama dengan NA. Nah, jadi jumlah anggota dari himpunan tujuan dipangkatkan dengan jumlah anggota dari himpunan asal. Nah, jadi NB-nya tadi bernilai 2 dan NA-nya bernilai 3. Jadi 2 pangkat 3 sama dengan 8. Gimana, mudah kan? Tentang pemetaan untuk menentukan banyaknya jumlah pemetaan. Jadi seperti ini. Oke, kita lanjut. Selanjutnya, korespondensi satu-satu. Oke, korespondensi satu-satu dari himpunan A ke himpunan B adalah fungsi yang memetakan setiap anggota pada himpunan A pada tepat satu anggota pada himpunan B dan juga sebaliknya. Nah, ini sama dengan fungsi korespondensi satu-satu. Cuman yang membedakan antara fungsi dan korespondensi satu-satu bakalan dijelaskan nanti di sini. Jadi yang namanya pemetaan itu sama dengan fungsi, tetapi ada bedanya, yaitu bedanya dengan korespondensi satu-satu. Nah, di sini kita lihat contoh yang pertama, ada himpunan A dan himpunan B. Himpunan A1 dipasangkan dengan B1, A2 dipasangkan dengan B1 juga, A3 dipasangkan dengan B4, dan A4 dipasangkan dengan B2. Nah, kita lihat apakah ini fungsi. Kita lihat syarat fungsi yang pertama. Kita lihat di himpunan A, harus semua ini, anggotanya ini mempunyai pasangan, dipasangkan. A1 sudah mempunyai pasangan, B1 saja. A2 juga mempunyai pasangan di B1 saja. A3 mempunyai pasangan di B4 saja. Dan A4 mempunyai pasangan di B2 saja. Nah, ini sudah jelas ini adalah fungsi. Kenapa? Karena kedua syarat dari fungsi sudah terpenuhi. Nah, yang pertama tadi, semua anggota di himpunan A ini dipasangkan atau mempunyai pasangan atau berhubungan, dan di himpunan B ini berhubungannya satu-satu gitu. Tepat satu anggota gitu. Nah, lalu bagaimana yang korespondensi satu-satu? Nah, di sini B3-nya ini tidak mempunyai pasangan, tidak mempunyai hubungan dari himpunan A-nya. Nah, makanya ini bukan
dinamakan korespondensi satu-satu. Karena apa? Karena yang dikatakan korespondensi satu-satu apabila dari himpunan A ke himpunan B adalah fungsi yang memetakan setiap anggota pada himpunan A pada tepat satu anggota pada himpunan B dan juga sebaliknya. Nah, kalau yang fungsi tadi kan cuma fokus kepada himpunan A-nya dan himpunan B-nya cuman dipatokan tepat satu anggota. Nah, tetapi di sini kan kalau korespondensi satu-satu harus sebaliknya. Jadi dua-duanya harus mempunyai pasangan dan satu-satu tepat satu anggota. Nah, kita lihat contoh yang selanjutnya. A1 dipasangkan dengan B1, A2 dipasangkan dengan B2, A3 dipasangkan dengan B3, dan A4 dipasangkan dengan B4. Kita cek himpunan A. Semuanya mempunyai anggota, semuanya mempunyai hubungan ke anggota B, dan kita lihat di anggota B-nya. Nah, di sini kan semuanya mempunyai korespondensi antara A dan B, yaitu tepat satu anggota. Nah, jadi himpunan A-nya mempunyai satu pasangan masing-masing dan himpunan B juga sebaliknya mempunyai satu pasangan masing-masing. Jadi inilah yang dikatakan korespondensi satu-satu. Nah, apabila di himpunan B-nya ini ada salah satu yang tidak mempunyai anggota, maka bukan dikatakan korespondensi satu-satu, tetapi itu adalah fungsi. Itu. Nah, rumusnya jadi NA sama dengan NB. Nah, itu kalau korespondensi satu-satu jadi NA sama dengan NB. Oke, supaya lebih jelas kita masuk ke contoh soalnya. Tentukan banyaknya kemungkinan pemetaan dari himpunan A ke himpunan B. Himpunan A, bilangan prima kurang dari 5, himpunan B huruf vokal. Di sini kita ketahui nih, bilangan prima kurang dari 5. Jadi, langsung kita tuliskan bilangan prima yang kurang dari 5 ya. Jadi, ada angka 2 dan angka 3. Kemudian huruf vokal itu ada A, I, U, E, O. Nah, setelah itu langkah kedua, kita tentukan NA dan NB-nya. Jumlah anggotanya itu ada 2, yaitu 2 dan 3. Jumlah anggota pada himpunan B yaitu ada 5, A, I, U, E, O. Nah, langsung saja kita tuliskan rumusnya. Nah, NB dipangkatkan dengan NA, langsung saja kita substitusikan angkanya. NB-nya kita ketahui 5 dan NA-nya kita ketahui angkanya 2. Jadi 5 pangkat 2 sama dengan 25. Oke, gampang kan? Oke, kita lanjut. Contoh soal yang kedua, tentukan banyaknya kemungkinan pemetaan dari himpunan B ke A. Dibalik nih ya, yang tadi kan dari A ke B, yang ini dari B ke A. Nah, ini himpunan A ini adalah notasi ya, notasi himpunan ya. Ini sudah pernah diajarkan di kelas 1 tentang materi himpunan. Nah, jadi di sini A ini adalah bilangan asli. Bilangan asli. Nah, antara 1 dan 4. Nah, karena ini cuma antara 1 dan 4. Kalau di sini ada sama dengannya, kurang dari sama dengan, jadi satunya ngikut karena ini kan antara 1 dan 4. Jadi kita tuliskan anggotanya yaitu cuma 2 dan 3. Kemudian yang B, bilangan ganjil antara 5 dan 13. Antara nih, jadi 5-nya tidak ngikut dan 13-nya tidak ikut. Nah, jadi angkanya ada 7, 9, dan 11. Lalu kita cari NA-nya. NA pada himpunan A yaitu 2 dan NB-nya itu adalah 3. Nah, di sini kita lihat nih dari B ke A, jadi dibalik ya. Jadi NA dulu dipangkatkan dengan NB. Nah, jadi dibalik rumusnya. NA dipangkatkan dengan MB. Jumlah anggota asal dipangkatkan dengan jumlah anggota tujuan, yaitu 2 pangkat 3 sama dengan 8. Oke, soal yang terakhir. Diagram panah yang menunjukkan korespondensi satu-satu antara himpunan A ke B. Diagram. Oke. Yang mana aja nih yang menunjukkan korespondensi satu-satu ya? Langsung kita lihat di sini. Ini diagramnya bisa teman-teman lihat. Yang pertama, yang I. Kita lihat, kita cek dari himpunan A ke B. P dipasangkan dengan 1, Q dipasangkan dengan 3, R dipasangkan dengan 2. Jadi ini otomatis fungsi dan juga korespondensi satu-satu. Kenapa? Karena mempunyai satu pasangan di himpunan
tujuannya atau himpunan B-nya. Jadi himpunan A-nya sudah dipasangkan semuanya, dan pada himpunan tujuan atau himpunan di B mempunyai pasangan dan tepat satu anggota. Kemudian I2 kita cek. Himpunan A dan himpunan B, P-nya berhubungan dengan 3, Q-nya dipasangkan dengan 1, dan R-nya berpasangan dengan 2. Jadi ini dikatakan sebagai fungsi dan korespondensi satu-satu. Karena sama ya, tadi sama penjelasannya yang di atas, yang di sini karena himpunan A mempunyai pasangan yang tepat satu anggota di himpunan B, dan begitu juga sebaliknya. Kita cek yang himpunan ketiga. P dipasangkan dengan 1, Q dipasangkan dengan 3, dan R dipasangkan dengan 3 juga. Nah, ini bukan korespondensi satu-satu, dan ini juga bukan fungsi. Nah, karena mempunyai 2 pasangan. Nah, di sini kalau fungsi kan harus mempunyai 1 pasangan saja. Nah, di sini Q pasangannya dengan 3 dan R pasangannya juga dengan 3. Nah, jadi di ini bukan korespondensi satu-satu, dan karena angka 2-nya ini tidak mempunyai pasangan. Kemudian himpunan yang keempat. Nah, kita lihat P dihubungkan dengan 2, Q dihubungkan dengan 2, R dihubungkan dengan 3. Jadi ini juga bukan korespondensi satu-satu ya, karena angka satunya ini tidak mempunyai pasangan. Oke, jadi seperti itu penjelasan dari materi kita subbab yang ketiga ini. Semoga bisa dipahami dan dimengerti, dan untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.